Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih sebuah keistimewaan dan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah pada akhirnya sesungguhnya yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW,
Mudah-mudahan kita termasuk hambanya, umatnya yang senantiasa untuk membumikan dan melestarikan syariatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan Allah anugerahkan kepada umatnya, kepada hambanya, bukan sekedar hanya sebagai bentuk kewajiban semata. Tetapi misi yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya adalah bagaimana kemudian Allah ingin mendidik hamba-hambanya sehingga keluar menjadi pribadi yang berkarakter unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakikat puasa yang sesungguhnya. Jadi tidak lantas hanya sekedar bernilai ritual ibadah kepada Allah, tetapi jauh secara filosofis sesungguhnya adalah Ramadan ini akan mengantarkan kepada pribadi seseorang menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berkarakter di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga pribadi yang unggul yang berkarakter di hadapan sesamanya. Sehingga tidak salah kalau kemudian Ramadan ini dinamakan dengan Syahrut Tarbiyah, bulan training, bulan pendidikan. Tidak salah kalau kemudian Ramadan ini dinamakan Syahrul Madrasatul lil Mu'minin, bulan sekolahnya orang-orang yang beriman. Yang diharapkan dengan training dan pendidikan ini, ujung-ujungnya akan mengantarkan kepada pribadi dan lulusan-lulusan yang diharapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, pribadi yang berkarakter mulia, yang unggul tidak lain dan tidak bukan adalah takwa itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu dalam konteks ini tidak hanya takwa itu, tetapi ada beberapa karakter yang ingin Allah bentuk di dalam puasa Ramadan ini yang dihadirkan untuk kita semuanya. Karakter yang pertama adalah ingin Allah ajarkan pada diri kita untuk menjadi pribadi yang teliti, pribadi yang tidak ceroboh, pribadi yang kemudian tidak gerusa-gerusu mengambil sebuah keputusan. Itu sebagai bukti kenapa kemudian Allah tidak menerima puasanya orang-orang yang tidak mampu, tidak teliti terhadap lisannya, terhadap perbuatannya, yang itu akan mendolimi orang lain. Salah satunya adalah sabda Rasulullah, "Man lam yada' qauluz zur", barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan kebohongan, kedustaan, kemaksiatan, wal amala bi, dan mengerjakan itu semuanya, wal jahal, dan bertindak bodoh di dalam Ramadan ini, falaisa lillahi hajah. Allah tidak berhajat puasa model orang yang seperti itu, yang hanya kemudian meninggalkan makan dan minum, tapi tidak mampu menjaga lisannya, pikirannya, hatinya, perbuatannya untuk jauh-jauh dari hal yang merusak puasa. Ini sebagai bukti bahwa Allah menanamkan karakter kepada hambanya untuk menjadi pribadi yang teliti, pribadi yang berhati-hati dan tidak ceroboh dalam segala aktivitas hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan melalui Ramadan ini Allah ingin hadirkan hambanya, ingin menjadi pribadi yang senantiasa sibuk mengoreksi kesalahannya sendiri dan bukan sibuk mengoreksi kesalahan orang lain. Muhasabah menjadi hal yang sangat penting di bulan Ramadan ini. Karena orang yang sukses adalah orang yang senantiasa melihat apa yang akan dipekerjakannya hari esok. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya masing-masing pribadi melihat apa yang akan dikerjakan untuk hari esok. Ini artinya bahwa Allah ingin menghadirkan Ramadan ini sebagai sarana untuk muhasabah, untuk merenungkan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan hari esok. Maka 10 hari momentum Ramadan Allah sediakan sebuah bonus yang luar biasa, yakni Lailatul Qadar, yang hanya bisa didapatkan dengan orang-orang yang iktikaf, orang yang berdiam diri di masjid, orang yang senantiasa melakukan introspeksi diri, muhasabah diri, dan senantiasa memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa,
kemudian mengharapkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Itulah orang-orang yang kemudian yang dalam bahasa ini Allah didik menjadi orang yang pandai mengoreksi dirinya sendiri atau orang yang pandai untuk menata diri. Yang kedua, karakter Allah senantiasa bagaimana kita mampu bermuhasabah diri dalam segala aktivitas hidup kita. Karakter yang ketiga adalah dengan adanya Ramadan ini Allah ingin sampaikan agar hambanya menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Sebuah kesuksesan besar, baik dalam konteks urusan duniawiyah, urusan dunia, apalagi urusan akhirat, maka butuh sebuah perjuangan, maka butuh sebuah pengorbanan. Maka di bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada satupun kita yang tahu bahwa kita puasa atau tidak, apalagi kita pakai masker seperti ini artinya sebuah pengorbanan, bahwa ini puasa ini kita lakukan dalam rangka ingin meraih sebuah kemuliaan yang Allah janjikan, yaitu menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, sehingga kita rela mengorbankan diri, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan hati kita, fisik kita dalam rangka untuk meraih sebuah kesuksesan yang besar. Kita juga diajari oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar soleh secara spiritual di hadapan Allah, tetapi juga Allah tuntut kita menjadi hamba yang soleh secara sosial. Sehingga kemudian kenapa ada spirit orang yang memberikan buka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Yang ingin Rasulullah hadirkan adalah bagaimana kemudian manusia itu tidak hanya soleh secara spiritual di hadapan Allah, tetapi hamba ini juga soleh secara sosial. Sehingga betul-betul manusia ini adalah menjadi manusia yang kafah, manusia yang seutuhnya, menjadi orang yang kemudian berkarakter baik di hadapan Allah maupun berkarakter baik di depan sesamanya. Rela pengorbanan pribadi yang ingin Allah hadirkan dalam Ramadan ini. Karakter yang keempat adalah bagaimana kemudian Allah hadirkan dengan Ramadan ini mampu untuk self-management. Salah satu kunci kesuksesan adalah bagaimana orang itu berperilaku disiplin. Dan disiplin kadang-kadang harus ada paksaan. Maka di bulan Ramadan Allah atur bagaimana kemudian kedisiplinan itu semuanya. Kapan kita harus mensegerakan untuk berbuka puasa. Kapan kita harus mengakhirkan sahur. Itu semua adalah manajemen yang Allah hadirkan supaya kita hidup ini tertata dengan sedemikian rupa. Karena itu adalah kunci kesuksesan. Wal as, demi masa, demi waktu. Semua itu dalam kondisi rugi. Innal insana lafi khus illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa petunjuk Allah yang Allah hadirkan di muka bumi ini ketika itu dikerjakan, maka itu akan senantiasa memberikan keberuntungan dan kesuksesan. Yang keempat, karakter self management. Dan yang terakhir yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka bagaimana hambanya itu memiliki karakter honesty dan trust. Kejujuran dan keterpercayaan itu menjadi barang langka untuk saat ini. Sehingga dengan adanya Ramadan ini Allah mendidik kita menjadi orang yang berkarakter jujur. Karakter yang mudah dipercaya dengan sesamanya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada diri kita semua, innas sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan mengantarkan jalan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan yang dilakukan senantiasa secara istiqomah akan mengantarkan jalan seseorang kepada jannah. Jannah dalam konteks ini sukses di dunia, dan tentu sukses di akhirat adalah jannah yang hakikatnya jannah kesenangan yang kita hadapi itu. Dan sebaliknya, fa innal kadhiba, kecurangan, kebohongan, yahdi ilal fujur, akan membuka ruang jalan seseorang berbuat fujur, kejelekan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan dan kejelekan yang senantiasa dipelihara akan mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah. Kehancuran. Hancur di dunia, apalagi hancur di akhirat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan kekuatan iman dan Islam pada diri kita. Dan kita dihadirkan dengan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk memiliki karakter yang unggul di hadapan Allah dan unggul di depan sesamanya.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai khutbah yang kedua, mari kita perhatikan betul peringatan Rasulullah. Betapa banyak umatku berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Kita berharap betul bahwa puasa ini mendidik kita sebagai sarana tarbiyah, sebagai sarana training untuk pembentukan pribadi-pribadi yang berkarakter di hadapan Allah dan berkarakter di hadapan sesamanya. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan permohonan kita, melindungi diri kita dan keluarga kita dari ujian dan mara bahaya, dan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سحرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.